Bab 425, mengecewakan wali. Ketika Big Fatih Zhang melihat apa yang terjadi, dia langsung merasa gugup, dan berteriak, Xiao Chun. Chen Manyao juga terkejut. Adapun guru Dewa Diviner, bahkan tanpa memikirkannya, dia mulai melakukan gerakan mantra dengan harapan meramalkan beberapa informasi tentang keselamatan Bai Xiao Chun. Bahkan Song Ke sangat terkejut. Adapun orang lain, mereka juga terpana, tetapi pada saat yang sama, agak senang. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi mereka berkedip-kedip dengan liar. Kenapa dia tidak berteleportasi? Jangan bilang dia kehabisan waktu. Mungkin dia tidak membawa liontin teleportasi. Tidak mungkin. Apakah dia benar-benar mati, seperti itu? Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat semua orang terperangah, dan tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Berdasarkan semua yang mereka tahu, Bai Xiao Chun seharusnya baru saja berteleportasi segera setelah dia menyadari bahwa dia dalam bahaya. Namun, setelah tidak ada yang muncul di luar, mereka menyadari bahwa dia bahkan belum mengeluarkan liontin teleportasi, yang mengarah ke berbagai reaksi. Dia tidak benar-benar mati, kan? Yah, itu air yang selalu dingin. Aku pernah melihat beberapa orang jatuh ke dalamnya sebelumnya, dan mereka semua mati seketika. Ini, tidak ada yang benar-benar yakin harus berkata apa. Situasinya benar-benar tampak sangat aneh. Namun, saat itulah, tiba-tiba, mata salah satu pembudidaya di antara hadirin melebar sehingga mereka hampir keluar dari tengkoraknya. Sambil menunjuk ke bintang-bintang, dia berteriak, es berenang, dia berenang lagi. Bergetar, semua orang menatap bintang panjat itu, di mana suara terengah-engah mulai berderi. Beberapa saat sebelumnya, kembali dalam percobaan kuning dengan api, di dalam saluran air yang menyerupai laut hitam, kepala Bai Xiao Chun baru saja muncul ke tempat terbuka. Mengambil napas dalam-dalam, dia menggigil dan melihat sekeliling, wajahnya tampak agak biru. Di mana aku? Pikirnya, menggigil di ambang air mata. Aku merasa seperti akan mati kedinginan. Pada saat ini, dia yakin bahwa cobaan api ini sama sekali tidak menyenangkan. Entah itu melibatkan membakar panas atau dingin, dan semuanya menyiksa. Jika itu bukan untuk tanaman obat itu, aku pasti tidak akan datang ke tempat ini. Percobaan buruk macam apa ini? Saat ini, ia kebanyakan tidak punya pilihan. Pelarian dibatasi, dan pedang itu tidak terlihat. Karena itu, dia memutuskan bahwa dia mungkin juga mulai berenang melalui air yang sangat dingin. Jangan katakan padaku uji coba ini dengan api adalah ujian keterampilan berenang. Sambil mendesah dan menggigil, dia melanjutkan berenang ke depan. Seperti yang dia lakukan, orang-orang yang menonton di luar berubah menjadi kekacauan total. Tentu saja, Bai Xiao Chun tidak mungkin tahu itu. Saat ia berenang, dingin yang membeku menyebabkan wajahnya menjadi lebih biru dan lebih biru. Bahkan persendiannya mulai menegang. Pada titik itulah ia menyadari ki dingin di daerah itu benar-benar membosankan ke dalam pori-porinya dan berputar-putar ke surga Dao Gold Core-nya. Hei, tidak memberi tahu aku ki dingin di sini benar-benar dapat membantu kultivasi aku. Tanpa ragu-ragu, ia melepaskan mantra Frigid Skull Wheel Evolving miliknya, mengirim ki dingin yang berputar keluar dari dalam dirinya. Dalam sekejap mata, itu memenuhi seluruh area. Sebagai tanggapan, ki dingin di air di sekitarnya tiba-tiba mulai melonjak ke arahnya. Suara retakan bisa terdengar dan laut mulai membeku saat ki bergegas ke Bai Xiao Chun. Pikiran Bai Xiao Chun berputar ketika Heaven Dao Gold Core-nya berputar dengan kecepatan yang menjengkelkan, terus-menerus menyerap ki yang dingin dan membangun cadangan yang lebih besar. Senang, Bai Xiao Chun menarik bahkan lebih dalam pada Frigid Skull Wheel Evolving Incantation, menyaksikan ki dingin yang diserap menyebabkan Heaven Dao Gold Core-nya perlahan-lahan bertambah besar. Pada saat yang sama, basis kultivasinya mulai meningkat. Sebelumnya, dia berada di pertengahan tahap Gold Core, tapi sekarang, dia dengan cepat mendekati tahap Gold Core. Selanjutnya, dia juga bergerak menjauh dari level Frigid Adept, dan mendekati level Master Frigid. Serangan keberuntungan yang tiba-tiba ini membuat Bai Xiao Chun merasa sangat gembira sehingga dia tidak bisa menahan tangis di bagian atas paru-parunya. Nasib baik, wow, percobaan api ini luar biasa. Aku tidak percaya ada begitu banyak keberuntungan yang bisa didapat. Hahaha, senang, ia mulai menyerap ki dingin dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Berangsur-angsur, pusaran air mulai menumpuk di sekitarnya saat hampir semua ki dingin di lautan air mulai menggila ke arahnya. Akhirnya, air berhenti menjadi hitam, dan mulai menjadi semakin transparan.
Orang bisa membayangkan bagaimana, jika semua air di laut mulai jernih, itu tidak akan lagi menjadi saluran cairan yang sangat dingin. Semua orang di luar menonton dengan rahang menganga, benar-benar terkejut oleh kinerja seperti dewa yang dikenakan oleh Bai Xiaochun. Apakah pengadilan Starry Sky Dao Polarity Superstars dibuat untuk orang ini? Dia berenang melalui percobaan merah dengan api, dan mencari pencerahan di yang berwarna oranye. Dan sekarang dalam percobaan kuning dia berlatih kultivasi. Apa yang sedang terjadi? Suara hiruk-pikuk bisa didengar, sebagian besar dipenuhi dengan kecemburuan. Zhang Fati besar dan pelindung Dao lainnya menghela nafas lega, kecuali Song Ke, yang kelopak matanya berkedut, dan yang tangannya mengepal saat dia berpikir kembali ke dunia pedang jatuh. Kemanapun Bai Xiaochun pergi, dia merubuhkan tempat itu ke tanah. Banyak orang di seluruh pelangi distrik Starry Sky Dao Polarity Sect sekarang menonton Bai Xiaochun, dan bisa mendengar seruan kegembiraannya tentang bagaimana basis kultivasinya naik. Pada saat ini, dia hanya sekitar 3.000 meter dari pintu keluar, tetapi sudah berhenti berenang dan hanya mengambang di sana, bersenang-senang dalam perasaan semakin kuat. Hahaha, tempat ini benar-benar seperti tanah suci bagi aku. Bai Xiaochun menyaksikan dengan penuh semangat ketika basis budidayanya terus mendaki. Tepat ketika dia berpikir bahwa menerobos ke tahap akhir kor emas di tempat ini bukan hanya mimpi, dia mendapatkan perasaan yang kuat bahwa seseorang mengawasinya. Mendongak dengan gugup, dia melihat bahwa pandai besi raksasa menatap lurus ke bawah padanya. Bai Xiaochun menggigil ketika sensasi intens dari krisis mematikan menyebar melalui dirinya. Secepat mungkin, dia berhenti menyerap ki yang dingin. Oke, kurasa aku akan pergi sekarang sebelum dia bisa memberikan penjelasan, pandai besi melolong dan mulai mengayunkan palu besarnya ke arah Bai Xiaochun. Berteriak, Bai Xiaochun mulai berenang seperti orang gila. Saat palu turun, cairan hitam di saluran diisi dengan gelombang dari kekuatan pukulan yang masuk. Darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun saat ombak menghanyutkannya. Kemudian, dia mengirim ki dingin keluar, bukan untuk 3.000 meter, tetapi sebaliknya untuk 9.000 meter, menyebabkan semuanya berubah menjadi es. Meskipun penerbangan dilarang, Bai Xiaochun dapat menggunakan klon ki dinginnya untuk berganti posisi dalam sesuatu seperti teleportasi. Yang merupakan metode yang ia gunakan untuk berlomba menuju pintu keluar. Hampir segera setelah dia menghilang, palu besar itu menghantam tempat yang baru saja dia duduki, menghancurkan lapisan-lapisan es dan mengirimkan gelombang kejut besar ke segala arah. Darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun, namun, dia masih berhasil mempercepat. Dia sekarang sangat dekat dengan pintu keluar, tetapi dalam sekejap mata, pandai besi telah mengangkat palu dan mengirimkannya kembali. Menjerit, Bai Xiaochun melesat melewati pintu keluar percobaan kuning dengan api dan dipindahkan ke tingkat berikutnya. Setelah melihat Bai Xiaochun menghilang, pandai besi besar itu mendengus dingin, lalu menatap ke bawah ke air hitam, mengerutkan kening. Dia belum mengayunkan palu dengan kekuatan penuh sekarang, jika dia punya, Bai Xiaochun tidak akan pernah melarikan diri. Pandai besi ini berbeda dari golem batu, dan sebenarnya berhubungan baik dengan sekte polaritas langit berbintang. Dengan demikian, ketika serangga ini datang dan mulai mencuri cairan dinginnya, yang bisa ia lakukan hanyalah mengusirnya. Setiap orang yang melihat apa yang baru saja terjadi, tersentak kaget. Bahkan, lebih banyak terengah-engah keluar dari mulut para murid ini daripada yang biasanya bisa terdengar sepanjang tahun. Dia benar-benar membuat marah wali. Dia tidak menantang persidangan dengan api, dia sebenarnya ada di sana untuk mencuri barang-barang. Seruan dan ekspresi tidak percaya bisa terdengar di mana-mana. Hampir tidak ada seorang pun di luar persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars yang yakin apakah akan tertawa atau menangis. Bagaimanapun, Bai Xiaochun ini jelas merupakan pilihan teratas. Namun dia berhasil, dia sudah melalui 3 percobaan, dan mendekati 1.000 teratas. Ya, mari kita lihat bagaimana dia melakukannya dalam tantangan berikutnya. Ini sangat sulit. Jika dia bisa melewatinya, dia akan berada di 500 teratas. Meskipun Zhao Yidong sudah berada di tantangan keempat, tidak ada yang bahkan memperhatikannya lagi. Semua orang memperhatikan dengan seksama bintang Bai Xiaochun, dan bertanya-tanya bagaimana dia akan naik di tingkat keempat, percobaan hijau dengan api.